Setelah menerima cincin penyimpanan, Qin Chen langsung berkata, "Terima kasih atas bantuan Anda. Sekarang Panglima Perang yang memblokir di sini tidak ada lagi, saya akan segera pergi. Saya akan memanfaatkan waktu untuk mencari dunia rahasia ini." Qin Chen melengkungkan tangannya dan saling memandang dengan Raja Pedang Mu Zifeng dan mereka hendak pergi. Penatua Huang Yun ini jelas tidak menyangka bahwa Qin Chen akan menyingkirkan cincin penyimpanan begitu saja, dan pergi seperti yang dia katakan. Ekspresinya berubah, dan dia buru-buru berkata, "Tunggu." Qin Chen berhenti, dan berbalik dengan penuh tanya dan bertanya, "Mengapa? Apakah ada hal lain untuk temanku?" Penatua Huang Yun tertawa dan berkata, "Teman-teman, ini masalahnya, saya memikirkan tindakan beberapa kekuatan besar. Saya juga tahu bahwa, orang tua itu tidak akan menjual kuncinya. Saya pikir beberapa dari mereka memiliki keterampilan luar biasa. Sekarang situasi di alam rahasia ini tidak diketahui dan sangat mungkin berbahaya, jadi saya menyarankan agar saya ikut untuk menjelajahi alam rahasia bersama. Pada saat itu, tidak peduli kekuatan besar mana yang ditemui, setidaknya ada tingkat perlindungan diri tertentu. Aku khawatir itu tidak begitu baik." Ucap Qin Chen tertegun, dan mengerutkan kening dan berkata lagi pula, "Harta di sini pasti luar biasa, dan bukannya saya tidak bisa mempercayaimu. Tapi saya tidak ingin mengambil risiko ini, jadi mari lupakan saja untuk saat ini." Melihat bahwa Qin Chen tidak setuju, dia berbalik dan pergi. Mata Penatua Huang Yun ini memancarkan cahaya dingin di kedalaman, tetapi dia dengan cepat memulihkan ketenangannya. Dia tersenyum dan berkata, "Yang mulia terlalu banyak berpikir. Karena saya mengusulkan demikian, tentu saja saya tidak akan melakukan hal seperti memonopoli harta, jadi karena Yang Mulia tidak dapat mempercayai saya akan menunjukkan ketulusan saya di sini." Ketika suara itu jatuh, ruang penyimpanan tiba-tiba muncul di tangan Pak Tua Huang, dan dia melemparkannya langsung ke Qin Chen. Apa ini? Kesadaran ilahi Qin Chen menembus ke dalam ruang penyimpanan, secara tak terduga menemukan 5 vena suci kelas menengah di dalamnya. Selain beberapa pil kelas atas, pil ini sangat kuat, bahkan dekat dengan pil master suci kelas atas. Untuk menunjukkan ketulusan, inilah 5 vena suci kelas menengah dan beberapa pil suci dunia pertempuran. Saya akan memberikannya kepada Anda terlebih dahulu. Jika saya berani menelan harta karun itu, hal-hal ini dapat dianggap sebagai kompensasi. Tentu saja, saya benar-benar mustahil untuk mengambilnya sendiri, hanya untuk membuatmu percaya padaku. Bagaimana dengan itu?" Ucap Penatua Huang Yun memandang Qin Chen dan ketiganya dengan mata terik. Qin Chen langsung tertawa dan berkata, "Karena Yang Mulia sangat tulus, maka saya akan setuju atas nama kami bertiga." "Ini sangat bagus." Ucap Penatua Huang Yun tiba-tiba mengungkapkan kegembiraan dan dia berkata lagi, "Kalau begitu, saya akan berangkat sekarang. Saya memiliki kemampuan untuk melacak nafas orang lain dan melacak gerakannya. Pasukan utama itu masuk lebih dulu, berpikir bahwa mereka bisa menyingkirkan kita, tetapi saya bisa mengikuti mereka sesuai keinginan." Ucap Penatua Huang Yun tertawa. "Oh, apakah ada kekuatan magis seperti itu?" Ucap Qin Chen tersenyum dan berkata, "Tunggu apa lagi?" Saat ini, di bawah kepemimpinan Penatua Huang Yun ini, Qin Chen dan kelompoknya terbang menuju kedalaman alam rahasia. "Sao Chen, lelaki tua Huang Yun ini sedikit aneh, orang ini pasti punya masalah." Selama penerbangan, Yu Qiansu mengerutkan kening dan berbicara, dan Raja Pedang Mu Zifeng juga melihat ke atas. "Hehe, kamu pikir aku tidak tahu? Jangan kaget, kalian berdua, orang ini pasti orang dari Void Bandit." Ucap Qin Chen mencibir setelah mengikuti Penatua Huang Yun. Yu Qiansu dan Dao Wang Mu Zifeng terkejut, salah satu bandit Void. Bagaimana ini mungkin? Apakah lawan membunuh Master Zhan Wangzong sebelumnya? Meskipun Void Bandit dan orang-orang Raja Perang telah bekerja sama di dunia luar, ketika mereka tiba di alam rahasia ini, mereka semua mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Sudah menjadi sifat manusia untuk saling membongkar, dan jika saya menebak dengan benar, orang ini seharusnya adalah kelompoknya dari bandit kosong yang meminta saya untuk memperbaiki Tiandao Sendan di awal. Ucap Qin Chen menjelaskan, "Saya mengerti." Ucap Yu Qiansu tiba-tiba terbangun dan berkata lagi,
Tapi karena kamu tahu bahwa dia adalah Void Bandit, mengapa kamu setuju untuk bekerja sama dengannya? Tanya Yu Qianzu bingung lagi. Qin Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, Qianzu ini masih terlalu sederhana. Tapi Raja Pedang Mu Zifeng tersenyum dan berkata, Nona muda, Tuan muda, ini akan menangkap semuanya sekaligus. Lelaki tua Huang Yun ini sekarang harus menggantikan bandit kosong, dan bandit kosong itu adalah orang yang paling mengetahui rahasia ini. Tuan muda sengaja membiarkan pihak lain memimpin kita. Tidak heran ternyata Anda sudah menduga bahwa pihak lain akan datang. Juga, bahkan jika rata-rata orang tulus, tidak mungkin untuk secara langsung memberikan 5 vena suci tingkat menengah kepada orang lain untuk mendapatkan kepercayaan. Ucap Yu Qianzu tertawa. Qin Chen telah menjaga terhadap pihak lain sejak lama. Dia telah dengan hati-hati memeriksa pil sebelumnya, dan segera menemukan bahwa ada metode rahasia yang tersembunyi di dalamnya, yang tidak dapat ditemukan oleh guru suci biasa sama sekali. Selain itu, menurut perhitungan, Qin Chen menemukan bahwa ini adalah metode terlarang yang sangat kejam. Selama dia menelan pil atau menyerap energi suci dari pembuluh darah suci guru suci, dia dapat bergerak di tubuhnya, menyerang kapan saja, dan berubah menjadi benih iblis yang menahan dirinya sendiri. Tapi Qin Chen tidak menunjukkannya, dia ingin melihat kemana lelaki tua Huang Yun ini akan membawanya lari. Saat ini, mereka bolak-balik di alam rahasia ini. Ranah rahasia ini sangat aneh, seperti dunia kecil, tetapi kekuatan hukum di dalamnya sangat kaya, memberi orang perasaan yang sangat aneh. Tuan muda, sepertinya ada yang salah dengan rahasia ini. Tiba-tiba, Raja Pedang Mu Zifeng mengerutkan kening dan berkata kepada Qin Chen. Kamu juga merasakannya, ucap Qin Chen meliriknya. Sao Chen, alam rahasia ini tampaknya dapat mempengaruhi asal guru suci kita. Ucap Yu Qianzu berkata dengan sungguh-sungguh. Bahkan, tanpa mereka ingatkan, Qin Chen juga merasakannya. Saat mereka tinggal lebih lama di alam rahasia ini, Qin Chen samar-samar merasa bahwa asal di tubuhnya tampak menjadi lamban. Tetuamu, dunia ini bisa mengasimilasi asal kita. Jika kita tinggal di alam rahasia ini terlalu lama, asal kita akan berasimilasi dan menjadi bagian dari dunia ini. Ucap Qin Chen berkata, Raja Pedang Mu Zifeng tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Itu terlalu menakutkan untuk dapat mengasimilasi asal mereka. Lalu berapa lama kita bisa tinggal? Tanya Dao Wang Mu Zifeng berkata dengan kaget. Jangan khawatir, proses asimilasinya sangat lambat. Pada kecepatan saat ini, dibutuhkan setidaknya 1 bulan agar asal kita dapat berasimilasi sepenuhnya. Selama kita pergi dari sini selama bulan ini, tidak apa-apa, tapi itu hanya sementara. Saya tidak tahu apakah kecepatan asimilasi ini nanti akan berubah. Jawab Qin Chen mengerutkan kening dan menatap pria tua Huang Yun di depannya. Dilihat dari kinerja Huang Yun Shou dan yang lainnya, tampaknya Huang Yun Shou dan yang lainnya tidak menyadari fitur khusus dari alam rahasia ini. Sepanjang jalan, meskipun Qin Chen dan yang lainnya mengikuti di belakang beberapa pasukan utama, Qin Chen dan yang lainnya masih menemukan banyak ramuan guru suci di jalan, dan mereka semua adalah ramuan guru suci dengan kualitas yang sangat tinggi. Dan saat Qin Chen dan yang lainnya masuk, sebuah lembah tiba-tiba muncul di depan mereka. Hei, ada lembah, mungkin ada hal-hal baik di dalamnya. Ucap penatua Huang Yun mengatakan sesuatu, dan terbang menuju lembah. Ketiga Qin Chen mengikuti dari dekat, dan secara alami memasuki lembah. Lembah itu sangat tenang, dan aura sucinya sangat kaya. Di tanah, rumput spiritual tumbuh, tetapi tidak ada obat ajaib. Dan di kedalaman lembah, ada tempat yang diselimuti kabut, di mana ada gelombang energi suci, seolah-olah ada harta yang akan lahir. Pasti ada semacam harta karun di lembah ini. Ucap penatua Huang Yun menunjukkan kegembiraan di wajahnya, menatap ketiga Qin Chen, dan berkata dengan suara yang dalam, kalian bertiga, pasti ada harta karun di lembah ini, tetapi tempat ini sangat aneh. Kita harus lebih berhati-hati. Lebih baik bergandengan tangan untuk menjelajahinya. Bagaimana? Qin Chen menghela nafas tiba-tiba dan berkata, oh, kupikir kamu akan membawaku ke tempat di mana Dao Yuan Guo ditemukan hari itu. Tapi aku tidak menyangka kamu hanya membawa kami ke sini.
Itu benar-benar mengecewakanku. Apa yang kau bicarakan? Buah sumber surgawi macam apa? Ucap Huang Yun dengan sedikit keterkejutan muncul di matanya. Saat ini, kamu masih ingin berpura-pura. Mereka yang bersembunyi di lembah seharusnya adalah orang-orangmu. Keluar, menyelinap ke sana, seperti serangan diam-diam. Ucap Qin Chen menggelengkan kepalanya. Hehe, Yang Mulia bercanda, siapa orang kita? Yang Mulia tampaknya memiliki kesalahpahaman tentang saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Ucap Huang Yun berkata dengan bingung, seolah-olah dia tidak mengerti kata-kata Qin Chen. Masih berbicara omong kosong. Sepertinya Anda masih ingin terus berpura-pura, lupakan saja, Penatuamu dan Qiansu, hentikan lembah ini, jangan biarkan orang-orang ini melarikan diri. Pemuda ini akan mengalahkan lelaki tua Huang Yun ini terlebih dahulu, dan melihat bagaimana dia masih berpura-pura. Begitu suara Qin Chen jatuh, tidak lagi berbicara omong kosong, dan bahkan langsung mengulurkan tangan besarnya dan meraih Huang Yun. Penatua Huang Yun ini tidak menyangka bahwa Qin Chen mengatakan dia akan melakukannya, dan wajahnya tiba-tiba dengan marah berkata, Yang Mulia terlalu berlebihan bukan? Saya telah menjagamu selama ini, kamu benar-benar mencurigaiku. Jika kamu tidak memberikan penjelasan kepadaku hari ini, saya tidak akan pernah menyerah. Dia sepertinya telah dianiaya, dan ekspresi sangat marah, seolah dia tidak tahan sama sekali. Mangkuk terbang di tangannya telah dikorbankan. Raungan keras terpancar dari mangkuk terbang hitam pekat, dan pada saat yang sama sinar hitam yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari simbal. Sinar cahaya hitam ini terjalin dan tidak menembak langsung ke arah Qin Chen, tetapi menyebar ke sekitarnya dan perlahan terbentuk meninggalkan ruang yang terperangkap, dan setelah simbal hitam terbang keluar, segera terbagi menjadi dua roda bundar. Kedua roda bundar ini ditutupi oleh ruang cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka dijepitkan ke Qin Chen seperti lampu listrik, seolah-olah mereka ingin Qin Chen terjebak dalam mangkuk terbang ini. Suara dentuman menjadi lebih tajam karena kecepatan simbal menjadi lebih cepat, membuat Qin Chen merasa pusing, dan bahkan menyebabkan semacam dorongan untuk segera keluar dari simbal. Jangan tinggal di tengah simbal, atau suara ini juga akan mengaduk lautan jiwa. Mangkuk terbang ini sebenarnya membawa jejak serangan mental. Prajurit biasa tidak dapat menahan serangan mental semacam ini sama sekali, dan bahkan mendiang guru suci seperti Raja Pedang Muzifeng akan diserang oleh serangan mental semacam ini, mengganggu pikiran, dan mata Qin Chen menjadi tumpul di bawah pengaruh serangan mental ini. Wajah Huang Yun tiba-tiba menunjukkan senyuman. Qin Chen sangat berani sehingga dia menyerang dirinya sendiri secara langsung. Dia khawatir tentang Raja Pedang Muzifeng, tetapi begitu Qin Chen ditangkap olehnya dalam sekejap, pihak lain akan sepenuhnya terhalang dari pertempuran. Memikirkan hal ini, hati Huang Yun benar-benar terlepas. Segera setelah hati lelaki tua itu dilepaskan, dia melihat bahwa sudut mulut Qin Chen yang ditutupi oleh mangkuk terbangnya tiba-tiba membentuk cibiran, matanya tiba-tiba menjadi sangat jernih, dan dia tampaknya tidak bingung sama sekali. Tidak baik. Hati Huang Yun Shou segera merasakan kecemasan yang kuat. Dia tidak tahu dari mana kecemasan itu berasal, tetapi secara naluriah dia merasa itu tidak baik. Dia segera berteriak, semuanya. Saat suaranya jatuh, para ahli pembudidaya biasa di belakangnya menunjukkan ekspresi garang dan bergegas maju. Sayang sekali sudah terlambat. Sama seperti kecemasan yang kuat muncul pada lelaki tua Huang Yun, Qin Chen telah merebut tempat lelaki tua Huang Yun. Kekuatan luar angkasa yang menakutkan tiba-tiba terbungkus, Huang Yun Shou hanya merasakan kekuatan pengikat ruang yang kuat menyelimutinya, dan saat berikutnya, dia terkejut menemukan bahwa seluruh tubuhnya sudah tidak bisa digerakkan. Kekuatan magis luar angkasa, dan itu juga merupakan kekuatan magis spasial tingkat atas. Ada kejutan yang kuat di hati Huang Yun, dan yang mengejutkannya bukanlah karena Qin Chen menunjukkan kekuatan supernatural ruang, tetapi Qin Chen, orang yang bukan guru suci tahap akhir, benar-benar menunjukkan kekuatan supernatural ruang, yang bisa menjebaknya. Seberapa mengerikan pencapaian spasial Qin Chen. Dia merasa ngeri di dalam hatinya. Saat mencoba melepaskan diri dari kekuatan supernatural Qin Chen, dia dengan panik mendesak mangkuk terbang. Selama mangkuk terbangnya menjebak Qin Chen, maka Qin Chen akan menjadi kura-kura di gucinya. Tapi begitu dia mulai mendesak mangkuk terbangnya dengan panik,
dia melihat Qin Chen menghadapi mangkuk terbang yang dia perlihatkan, dan tiba-tiba meledak dengan pukulan. Pukulan Qin Chen ini secara langsung memacu tinju pembunuh terkuatnya, dan aura pembunuhan tak berujung menyapu. Tinju ganda Qin Chen mekar dengan aura perkasa dan kuno, dan kekuatan mengerikan itu hampir meledakkan kehampaan dalam sekejap. Penatua Huang Yun telah melintasi laut pasang surut selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan ini adalah pertama kalinya seseorang berani membombardir mangkuk terbangnya dengan tinjunya. Mangkuk terbangnya adalah harta suci teratas. Bagaimana tubuhnya bisa menolaknya? Begitu dia memikirkan ini, dia mendengar raungan keras, tinju Qin Chen dan mangkuk terbangnya telah hancur bersama, dan ada suara keras, semua orang hanya merasakan pusing di pikiran mereka. Suara tinju Qin Chen mengenai mangkuk terbang itu terlalu mengerikan. San Xiumen yang mengikuti Huang Yun, yang hendak menerkam secara langsung, mendengar suara yang mengerikan, dan pikiran mereka bergetar, dan mereka mempercepat kecepatan mereka untuk menerkam, tetapi tubuh Yu Qiansu bergoyang, dan menghentikan mereka. "Pergi dari sini!" ucap orang-orang ini berteriak panik dan menunjukkan kekuatan magis mereka pada Yu Qiansu satu demi satu. Dalam sekejap, serangan yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi semburan air yang mengalir ke Yu Qiansu, dan semuanya membungkus tubuh Yu Qiansu. Tetapi tubuh Yu Qiansu tiba-tiba menjadi transparan, seperti menyatu ke dalam kekosongan ini, seluruh orang itu berubah menjadi cahaya bulan, serangan yang tak terhitung jumlahnya melewati tubuhnya, dan tidak menyebabkan kerusakan sedikit pun padanya. Ini adalah kengerian tubuh roh Tai Yin Kong dan tubuh Dewa Cahaya Bulan. Awalnya tubuh roh Tai Yin Kong Yu Qiansu sudah menakutkan. Ketika Yu Qiansu baru saja menerobos guru suci, itu sudah cukup untuk melawan Palace Lord Sueyang dan yang lainnya. Sekarang itu menembus guru suci jangka menengah. Mempersembahkan Lunar Sky Spirit Body dan Moonlight Divine Body dengan lebih sempurna. Tubuh Yu Qiansu sangat halus, seperti Dewi 9 hari yang turun, dan pedang es yang tajam tiba-tiba muncul di tangannya. Pedang es yang tajam ini sebenarnya dipadatkan oleh aturan es dan salju dari Tai Yin. Itu dipotong dengan satu pedang, dan kekosongan itu membeku. Bagaimana praktisi kasual itu bisa menjadi lawan Yu Qiansu? Mereka dipotong dan diterbangkan satu demi satu, dan bahkan beberapa orang dimusnahkan oleh udara sedingin es, dan langsung berubah menjadi es padat, meledak dalam kehampaan, tanpa meninggalkan tulang. Yu Qiansu adalah orang yang dapat mengalahkan lebih dari 10 master yang berada di puncak tahap tengah dan mendekati level mendiang Lord. Dia sangat terampil dan bisa terbang dengan mudah. Di sisi lain, mangkuk terbang Huang Yunshou terkena tinju Qin Chen. Mangkuk terbang itu bergetar hebat dan terbang terbalik. Itu bergetar terus-menerus. Kekuatan harta suci di atasnya hancur dalam sekejap, dan cahaya aslinya redup. Huang Yunshou, yang mengendalikan mangkuk terbang, segera diserang balik, menyemburkan seteguk darah, dan serangan balik. Yang kuat itu mengguncang lautan jiwanya menjadi gelombang. Ada kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam hatinya, dan dia langsung tahu bahwa itu tidak baik. Guru suci puncak jangka menengah manakah yang dapat menjatuhkan simbalnya kembali dalam satu gerakan? Tetapi pada saat ini, dia benar-benar berada dalam kekuatan supernatural luar angkasa Qin Chen, dan dia bahkan tidak bisa bergerak sama sekali. Qin Chen mengibaskan mangkuk terbangnya dengan pukulan, dan sosoknya terbang dalam sekejap. Pada saat yang sama, itu datang dengan pukulan. "Ayo cepat lakukan sekarang," ucap Huang Yun, hatinya benar-benar terkejut. Dia dengan panik mengeluarkan mangkuk terbangnya yang lain, mencoba menahan serangan Qin Chen, dan pada saat yang sama mengeluarkan raungan keras di kedalaman lembah. Dengan raungannya jatuh, di kabut lembah, cahaya suci yang mengerikan tiba-tiba muncul, bergemuruh, dan deretan cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyapu lembah secara tiba-tiba, dan tiba-tiba beberapa sosok keluar dari kabut. Pemimpin dari tokoh-tokoh ini adalah pria kekar dari Bandit Void sebelumnya, yang disebut saudara kedua oleh pria elang. Tubuhnya memancarkan aura yang menakutkan dan tirani, matanya menatap seperti lonceng tembaga. Biasanya, memegang sepasang palu raksasa di tangannya, dia mencibir ke arah Qin Chen. Dan di belakang pria kekar ini, ada sekelompok bandit yang luar biasa, masing-masing dari orang-orang ini sangat ganas, meskipun basis kultivasinya belum mencapai tingkat mendiang guru suci,
Tetapi mereka hampir sama, masing-masing memegang senjata dan datang untuk membunuh mereka. "Penatuamu, hentikan orang-orang ini," ucap Qin Chen mendengus dingin. Raja Pedang Mu Zifeng berkata, "Tuan muda, serahkan padaku." Raja Pedang Mu Zifeng tiba-tiba bangkit dengan pedang mengarah ke langit, dan membidik pria kekar itu dan menghancurkannya. Tapi setelah Qin Chen memberi perintah, tinju yang melonjak dengan aura kuno liar yang menakutkan sekali lagi meledak di mangkuk terbang lainnya dari Huang Yunshou. Sekali lagi, suara keras yang menakutkan meledak, dan sisi lain dari simbal juga hancur dan terbang keluar, cahaya suci redup, dan digigit kembali oleh harta sucinya sendiri 2 kali berturut-turut. Pria tua Huang Yun itu menyemburkan beberapa suap darah. Pada saat yang sama, dia tahu bahwa dia sama sekali bukan lawan Qin Chen. Apoteker di toko Tianwu dan Pu terlalu menakutkan. Dia belum pernah melihat apoteker yang begitu mengerikan. Berhenti. Melihat tinju ganda Qin Chen hancur lagi, dia buru-buru berteriak, benar-benar tidak tahu mengapa pihak lain menghadapi serangan jiwa mangkuk terbangnya tanpa pengaruh apapun. Bagaimana Qin Chen bisa berhenti? Setelah menghancurkan 2 simbal dengan kedua tinjunya, dia mencengkeram tenggorokan penatua Huang Yun dengan 1 cakar tanpa setengah lambat. Dia sepertinya tahu bahwa teriakannya tidak berguna. Setelah Huang Yunshou meneriakkan kata berhenti, topeng cahaya tiba-tiba muncul di tubuhnya, yang tampaknya merupakan semacam harta pertahanan. Pada saat yang sama, dia akhirnya mulai melepaskan diri dari kekuatan gaib Qin Chen. Hanya saja sosoknya belum lolos dari ruang ini, telapak tangan Qin Chen sudah tercapai.